Kisah horor bidan. Selamat datang para sobat di channel Kamar Kosong Story. Kali ini aku akan bercerita kembali tentang kejadian nyata yang dialami oleh narasumber kita kali ini. Ini adalah sebuah kisah nyata yang seumur hidup akan aku ingat, karena betapa keras aku berusaha untuk lupa, namun hasilnya selalu sia-sia. Karena ini adalah pengalaman yang bagiku sangat tidak biasa, karena begitu tidak masuk akal dan mirip adegan sebuah film horor. Sampai saat ini, aku masih sering merenung. Karena kejadiannya terjadi di era yang sudah serba modern. Renunganku itu akhirnya menemui satu kesimpulan, jika di dunia ini ternyata kita tidak hidup sendirian. Ada makhluk lain yang ada berdampingan, namun tidak semua orang dipilih untuk melihatnya. Sebelum menceritakan pengalamanku ini, aku mau minta maaf kalau ada kesamaan tempat atau nama tokoh. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, mohon kiranya teman-teman untuk mengkliknya agar channel Kamar Kosong Story ini semakin berkembang dan banyak cerita-cerita horor yang akan kita ceritakan. Baiklah, sebenarnya aku tidak pandai bercerita. Tapi, aku rasa ini saat yang tepat untuk menceritakan ulang pengalamanku berdinas di sebuah puskesmas yang terletak di sebuah kampung terpencil. Oh iya, perkenalkan dulu, aku Maya. Aku tuh seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di klinik. Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama 2 tahun aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi, Tuhan berkata lain. Alhamdulillah aku lolos CPNS, lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh iya, bukan kekurangan tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain. Dan, aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas. Tapi, para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa aku menerobos kubangan lumpur. Sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore. Tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. Ini masih jauh ya, Pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. Udah dekat kok, Neng. Habis hutan pinus ini kita sampai di Mekarsari, jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalanan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali padahal masih sore. Untungnya aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi, Bu. Perkenalkan saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kosan di mana ya? Tanyaku. Oh, Mbak ini bidan baru. Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya, Bu, aku menyalaminya. Kenalkan, saya Minah. Kalau Mbak cari kosan di kampung ini yang nggak ada. Tapi Mbak bisa sewa kamar di rumah warga, katanya. Gak apa-apa saya sewa kamar aja. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa? Duh, kalau di rumah saya kamarnya terisi semua. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di rumah Dinda, katanya. Dinda?
Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya. Dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau sewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya, ujarnya. Boleh, Bu. Boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu. Dia pun mengantarku ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat renta. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku. Namanya Mbok Ibah. Dia udah nggak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya padaku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum. Mbok, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini, sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab. Tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. Ini kamarnya, Mbak. Semoga betah tinggal di sini, ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orang yang pendiam. Iya, Dinda. Terima kasih banyak udah mau terima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Segera kubuka tas besar yang kubawa. Ini buat kamu. Kamu suka coklat, kan? Tanyaku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. Terima kasih Mbak, katanya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil saya aja ya, Mbak, tambah Dinda. Iya, Dinda, timpalku. Malam itu selesai mandi aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamarku kunci rapat, lampunya kumatikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda memang malamnya sedikit cerita tentang kehidupannya di kampung itu. Ia cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga kampung Mekarsari. Selesai salat subuh aku langsung mandi. Namun, sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. Mbok sudah bangun, kudorong pintu kamar itu sedikit, lalu melongokkan kepala. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. Sudah, Nak, jawabnya dengan suara yang serak kering. Oh ya sudah kalau begitu, Mbok. Saya mau mandi dulu ya, kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin. Mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal itu suara Mbok Ibah. Nah ini handuknya, kata Mbok Ibah dengan suaranya yang masih terdengar serak dan kering. Oh iya, Mbok. Wah jangan repot-repot. Aku udah bawa handuk kok, Mbok, timpalku dari dalam kamar mandi. Kudengar dia malah terkekeh lalu berkata, pakai handuk Mbok saja. Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Ibah ini kan sudah tidak bisa berbicara. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam.
Di luar Mbok Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuk. Ini pakai punya Mbok saja. Dari atas tembok kamar mandi, yang secara logika tidak mungkin ada orang yang bisa menjulurkan tangan dari tembok setinggi itu, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Tangan sebatas lengan berkulit gelap keriput, kukunya hitam tapi tidak panjang. Jelas saja aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. Kenapa? Mbak? Itu suara Dinda. Segera kukenakan handuk lalu membuka pintu. Dinda? Tadi Mbok kamu bisa ngomong terus tangannya panjang banget, nada bicaraku terburu-buru. Masa sih, Mbak? Tanya Dinda sambil mengerutkan dahi. Iya, Dinda. Mbak takut banget, aku memegang tangan Dinda. Mbok masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya coba cek aja, Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Ibah. Takut? Din? Aku menggelengkan kepala. Ayo, Mbak, Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan ku dekati pintu kamarnya Mbok Ibah. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana kulihat Mbok Ibah masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. Tuh kan, Mbok masih di kamarnya, kata Dinda. Sumpah, Dinda. Mbak dengar jelas banget kalau Mbok kamu ngomong terus tangannya panjang banget. Kayaknya Mbak masih ngelindur deh, kata Dinda. Aku menggelengkan kepala, ya sudah lupakan, kataku. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya padaku. Emang kamu habis dari mana? Tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. Aku tadi di belakang rumah, Mbak. Habis bersih-bersih. Hari ini Mbak kerja ya? Tanya Dinda. Iya, Din. Mbak mau ganti pakaian dulu ya? Mbak bidan kan? Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. Iya, Dinda. Di kampung ini kalau ada yang melahirkan gak suka pakai bidan Mbak. Loh, kenapa? Masih pakai dukun ya? Aku mengerutkan dahi. Iya. Tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji. Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukra. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukra pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. Kenapa jalanan di kampung ini rusak semua ya, Pak? Ya beginilah, Mbak. Jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun aspalnya tipis banget. Ya palingan bertahan 1 atau 2 tahun udah rusak lagi. Oh begitu ya, Pak? Iya, Mbak. Paling parah kalau musim hujan banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin, Mbak. Akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram, temboknya berlumut, catnya juga sudah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. Kita sudah sampai, Mbak. Ini puskesmas Mekarsari, ucap Pak Sukra sambil tersenyum. Pak, itu di belakang puskesmas siapa? Tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud dan wajah wanita itu dengan jelas. Mana, Mbak? Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. Itu loh, Pak. Kayaknya dia lagi hamil tua, aku masih melihat sosok itu. Anehnya Pak Sukra tidak melihatnya.
Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Siapa wanita itu? Saat aku ajak Pak Sukra untuk menghampiri wanita itu, Pak Sukra nurut saja. Kulihat perempuan itu lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun, sekali lagi, Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir kenapa banyak sekali keanehan yang kualami hari ini. Saran saya jangan melamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun, begitu kata Pak Sukra. Iya, Pak, aku mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan. Sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kedaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama, ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jampe dibanding obat. Dinda memang benar. Warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas kepadaku. Malam ini aku mau menginap saja di puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau ku kerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama mboknya. Dan, aku yakin bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib kututup gerbang puskesmas lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. "Tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tertahan. "Ya ampun. Silakan masuk, Bu," kataku. Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengadu kesakitan, ketubannya sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah. Keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang dan saat hendak kupotong tali ari-arinya. Tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumur darah. Aku antara percaya dan tidak pada penglihatanku sendiri. Itu adalah hal yang sangat aneh dan mustahil. Aku mengucek-ucek mata dan berdoa, berharap aku benar-benar berhalusinasi atau sedang bermimpi. Tapi ternyata tidak. Begitu aku membuka mata, sosok bayi itu masih ada dan benar-benar jelas wujudnya. Aku berteriak sambil minta tolong. Saat berbalik untuk berlari keluar, aku kaget bukan kepalang. Wanita yang barusan melahirkan, sudah berdiri tepat di hadapanku dengan jarak wajahnya ke wajahku sangat dekat. Aku masih sangat ingat, ternyata itu adalah perempuan yang aku lihat di belakang puskesmas beberapa waktu lalu. Aku masih sangat ingat, ternyata itu adalah perempuan yang aku lihat di belakang puskesmas beberapa waktu lalu. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam dengan bau yang sangat busuk. Aku semakin menjerit histeris minta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, aku akhirnya bisa lari keluar puskesmas. Tapi, setibanya di halaman puskesmas aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang masih berlumur darah. Aku yang sangat ketakutan terus berlari,
belum jauh meninggalkan gerbang puskesmas. Aku kembali menengok ke belakang. Ya Tuhan, aku melihat jika perempuan yang tadinya ada di balik kaca jendela, ternyata sudah berada di luar. Dia melayang-layang perlahan. Dan dia bukan hanya melayang di tempat, tapi sosok itu melayang mendekat ke arahku yang sedang gemetar ketakutan. Suara tawanya terdengar sangat aneh. Aku langsung balik badan dan berlari secepat yang aku biasa sambil terus teriak-teriak minta tolong. Tolong? Aku terus berlari di jalanan rusak dan sedikit becek, berlari dan berlari sambil berteriak. Kunyalakan senter handphone sebagai penerang jalan. Jalanan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas itu, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga, begitu pikirku. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut. Suara tawa sosok itu sudah tidak aku dengar lagi. Entah sudah berapa jauh aku berlari, hingga akhirnya langkahku terhenti saat mendengar suara deru motor. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu, cahaya lampu motor menyilaukan mataku. Sambil memicingkan mata, kuhalangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukra. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. Pak, tolong saya, Pak. Loh, Mbak Maya kok ada di sini? Tanya Pak Sukra. Di puskesmas ada setan, Pak. Hah, setan? Pak Sukra terkejut mendengar kesaksianku. Iya, Pak. Tolong antar saya pulang. Ya sudah naik, Mbak. Aku pun segera menaiki motornya Pak Sukra. Di perjalanan dia terus menasihatiku untuk tidak melamun. Katanya saat kita melamun, setan dan jin mudah mengelabui kita. Aku nggak melamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan, sanggahku. Nah, saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula warga kampung sini pada nggak mau pergi ke bidan, Mbak. Saya tahu itu, Pak. Ayo, Pak, bawa motornya ngebut aja saya takut, pintaku. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku. Apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau. Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau antri makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Pak Sukra memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. Terima kasih banyak, Pak. Untung saya ketemu sama Bapak, kataku. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Tak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau akan menginap di puskesmas. Mampir dulu saja, Pak, kataku pada Pak Sukra. Oh, terima kasih, Mbak. Istri saya udah nungguin di rumah. Ini makanannya Mbak ambil aja, Pak Sukra menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Jadi ngerepotin terus, kuambil rantang itu. Iya nggak apa-apa, Mbak. Dimakan ya, Mbak. Itu masakan istri saya pasti enak, ujar Pak Sukra sambil nyengir.